Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa channel Narasi Dakwah yang berbahagia, kesempatan ini saya ingin menanggapi video dari Kiai Yusuf Mubarak. Ada beberapa catatan ya yang perlu saya tanggapi dari pernyataan beliau Kiai Mubarak yang itu menanggapi konten saya. Pertama, Kiai berucap bahwa saya dianggap mengatur atau menghakimi. Mohon maaf Kiai, saya tidak lagi mengatur, saya tidak menghakimi. Saya tahu diri saya jauh lebih muda dari Kiai. Kata amar, kalau dari bawah kan itu meminta. Kalau dari atas datangnya, itu adalah perintah yang sesungguhnya. Nah, itulah yang saya maksud, saya meminta. Kata cegahan, kalau dari bawah itu doa. Kalau dari atas, larangan yang sesungguhnya. Ya, itu yang pertama yang saya perlu tanggapi. Jadi Kiai jangan membaca tema konten saya. Yang itu temanya kalau nggak salah ya, seharusnya Kiai jadi hakim, jangan menghakimi gitu ya. Ini ngomong-ngomong yang bikin tema siapa nih? Maaf Ustadz, itu hal yang biasa untuk di media. Oh gitu, biar Ya, laku dilihat apa gimana? ya seperti itu Ustadz. Oh begitu. Nah, itu jawabannya, biar laku dilihat. Tapi ingat ya, kita prinsip awalnya buka channel itu untuk dakwah ya, bukan untuk tenar-tenaran atau pansos. Awas itu, ya niat kita luruskan untuk itu. Sebisa mungkin kita berpijak pada aturan-aturan ilmu dan adab. Ya kalaupun salah kita manusia, kita siap dikritik, siap diluruskan. Ya, apalagi saya yang tentu harus banyak mutolaah, perlu jalan-jalan, perlu banyak berguru. Yang saya kritik nih Kiai gini, narasi dan diksi yang Kiai pakai itu. Ya, dan saya nggak mau berbicara hal ini dari panjang lebar, saya nggak mau ya. Sebab nanti akan berbuntut panjang. Saya mengkhawatirkan itu berbuntut panjang, nanti akan saling mencari celah dan kekurangan masing-masing, saya nggak mau begitu. Ya, nah, jadi kalau ya mungkin simak ulang aja ya video saya gitu ya. Itu lebih baik begitulah ya, saya nggak mau menanggapi lebih dalam hal ini ya. Jadi sekali lagi yang saya komentari adalah narasi dan diksi yang Kiai pakai. Kalau menanggapi, menyikapi, meluruskan, membenarkan ya, mengingatkan, bagi siapapun yang itu bicara di medsos itu keharusan. Termasuk saya pun sama itu. Saya juga sama menanggapi orang yang bicara hukum yang sangat keliru. Saya juga menanggapi statement yang itu kurang lurus yang perlu saya luruskan. Dan juga banyak yang saya itu nggak tabayun dulu. Kenapa nggak tabayun dulu? Karena saya melihat itu yang disampaikan itu sudah jelas. Tanpa harus tabayun ya harus saya nggak ada salahnya saya langsung tanggapi gitu. Itu pandangan saya. Bisa jadi keliru dalam pandangan Kiai. Seharusnya saya tabayun dulu umpamanya. Tapi yang jelas
Banyak video yang saya tanggapi tanpa tabayun dulu. Kenapa? Karena itu permasalahan sudah jelas, terang menderang gitu. Kenapa nggak datang dulu? Masalahnya kan ini yang disampaikan sudah dikonsumsi banyak orang, ribuan bahkan jutaan. Makanya saya tanggapin dengan cara seperti ini pula. Ya mudah-mudahan ya tidak termasuk salah dilawan salah, bukan ya. Ya. Nah, terus juga tentang Habib Novel ya, kan sudah saya sampaikan itu. Kalau umpamanya penyampaian yang disampaikan Habib Novel yang durasinya kurang lebihnya 4 menit ya yang beredar itu, berdiri sendiri, nggak ada kalimat sebelum dan sesudahnya yang berhubungan, yang berkaitan, saya sangat mendukung Kiai. Cuma itu doang, narasi diksinya itu yang saya berbeda dengan Kiai. Siapapun, Habib kah, Gus kah, lagi kayak saya lah, ya harus diluruskan, diingatkan. Ya nggak boleh tidak, itu harus diluruskan. Tetapi kan kalau umpamanya itu hanya potongan video, yang itu ada kalimat sebelum dan sudahnya, yang masih berkaitan ya, yang masih berkaitan. Kalau terputus ya lain, udah jelas berarti. Dan Habib Novel nggak memberikan klarifikasi, nggak mentafsiri. Nah itu ya jelas salah. Tetapi kalau ada keterikatan begitu ya, ya berarti semuanya harus dikumpulkan sebagai muqaddimat, lalu bikin natijah. Apa kesimpulan daripada kalimat-kalimat itu? Nah, itu ya tentang pernyataan Habib Novel yang perlu saya ulang di kesempatan ini. Ya. Terus Kiai bertanya sama saya, apa bisa menjamin orang-orang yang mendengar perkataan Habib Novel yang Kiai anggap salah? Saya pun sama, kalau nggak ada kalimat sebelum dan sudah itu yang masih ada hubungannya, untuk tidak terpengaruh, atau boleh dikata tidak terbawa salahnya, tidak terbawa dalam kesalahan. Nah, saya kira ini pertanyaan, ya kalau orang udah ngaji Aqidatul Awam ya, kitab tauhid paling bawah, ya jawabannya sangat jelas. Kan terpengaruh dengan hal yang negatif, atau dia terpengaruh, berarti kan kaitannya dengan masalah hidayah. Ucapan buruk tidak mempengaruhi, berarti kan ini katanya hidayah. Kayak ucapan yang tidak baik, orang tidak bisa bergeming tetap dalam kebenaran, itu kan kaitannya hidayah. Ini kalau begini Kiai, ya siapapun nggak ada yang bisa menjamin. Rasulullah, ya, Imamil Muttaqin, wa qaidul ghuril muhajirin, syafi'al mudznibin, Sayyidus Tsaqalain wal Kaunain, Habibullah, itu Allah ultimatum kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Pada siapa? Man ahbabta, pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang ngasih hidayah. Jadi jawabannya jelas itu kalau itu. Ya. Nah, tantangan mubahalah. Nah, ini termasuk yang serius dalam konten Kiai ini. Kita harus lihat kisah mubahalah dalam Al-Qur'an. Mubahalah itu adalah hal yang prinsip. Bukan hal yang biasa-biasa atau hal yang menengah yang bisa didiskusikan, diobrolkan. Al-Quran mengisahkan tentang mubahalah Nabi dengan orang musyrik.
Al-Quran mengkisahkan mubahalah Nabi dengan orang Yahudi. Al-Quran mengkisahkan mubahalah Rasulullah SAW dengan orang Nasrani. Ini kan kaitannya akidah. Nah kalau kita kan masalah jadab ya. Masalah jadab itu. Saya kira kalau sampai dibawa ke level mubahalah ya. Dalam pandangan saya Kiai, over gitu. Logika saya begini. Kalau saya digigit nyamuk, cuma satu nyamuknya, cukuplah saya bekerja dengan satu jari tangan. Saya tidak harus memakai baygon, saya semprot semua seisi rumah ini. Kalau cuma satu nyamuk, lalu saya pakai baygon, itu terlalu membuang energi. Jadi kalau kaitannya dengan akidah, ya orang kafir masih benar dengan akidahnya, atau Ahmadiyah nih yang sekarang itu ya, masih belum ditentukan identitasnya, masih mereka mengaku orang Islam, masih ngotot begitu ya, masih mengakui ada Nabi setelahnya Rasulullah, tadkirah sebagai rivalitas Al-Quran, Al-Quran diacak-acak, ditafsiri semaunya, baru kita temu bahala di situ, tempatnya di situ. Kalau hanyalah masalah jadab yang bisa dibicarakan dengan secara ilmiah gitu ya, kalau saya salah menyampaikan, Kiai bisa jelaskan, bisa tegur. Kalau saya salah menduga, bisa klarifikasi. Kenapa harus mubahalah? Saya tidak takut, cuma saya ini merasa buang energi yang begini. Ya. Kalau kita mengusir nyamuk cukup dengan satu jari, kenapa kita harus pakai baygon? Ya, kalau logika saya salah ya mohon maaf. Ya. Nah, jadi kalau kaitannya kita baru loh kita ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabdahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Baru kita begitu. Woi, ayo panggil anak-anak kalian, istri-istri kalian, diri kita semua kumpul, tsumma nabdahil. Kita sumpah perang, kita perang doa. Nanti laknat bagi mereka para pendusta. Itu tempatnya bukan di sini, Kiai, maaf. Ya, bukan di sini tempatnya. Nah, terus saya diminta datang ke rumah Kiai. Ini baru ini saya demen yang begini nih. Ajakan diskusi ya. Diskusi dan silaturahim itu tema yang indah dan manis. Ya, ini tema yang cakep, indah didengar. Lalu kapan saya datang ke rumah Kiai? Nanti, bukan sekarang. Kapan? Saya tidak menentukan kapan waktunya. Tetapi saya tidak mau ngikutin cara Kiai. 3 kali 24 jam, Kiai tunggu. Saya nggak akan ngikutin aturan itu. Sebab saya orang merdeka, saya bebas bersikap. Ya. Tapi insya Allah, di hati, ya, di hati saya dari nurani yang dalam, saya ada minat untuk itu. Kita kan muslim bersaudara. Dan muslim itu nggak kenal pribumi atau non pribumi. Ya, semuanya adalah muslim saudara gitu. Dan di sini di Indonesia nggak ada itu muslim itu pendatang. Apa namanya muslim non pribumi? Semuanya pribumi. Siapa yang bukan pribumi? Apa habaib dianggap bukan pribumi? Habaib pribumi, siapa yang bilang nggak pribumi? Bung Karno mengakui, Mbah Hasbullah itu yang meminta beliau clear masalah itu. Jadi bahasa ini bahasa yang tidak familiar itu. Kalau saya nggak setuju pakai bahasa itu. Apalagi diucapkan oleh seorang ustadz dan kiai mengatakan kepada beliau-beliau itu apa?
non pribumi, pendatang. Ya, kalau secara berpikir itu agama, ini bumi Tuhan, bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berpijak manusia itu ya Tuhan yang punya hak. Nah, kalau bahasa politik ya silakan, Anda non pribumi, silakan itu orang politik ya. Sekali kalau pandangan orang beragama, ustadz dan kiai mengatakan yang itu keturunan Arab, khususnya Ahibban al-Kiram itu bukan pribumi, berarti tidak menjiwai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Muslim, akhul Muslim. Nah, ya. Jadi diskusi saya suka. Silaturahim saya suka. Kapan waktunya? Nanti lihat apakah azali, di zaman azali kita tertulis bertemu di tempat terbuka di alam nyata atau enggak, tapi minat sudah ada di sini. Nah, dia yang didiskusikan, Kiai mengatakan saya punya 50 judul kitab tasawuf ya. Ada Al-Insanul Kamil katanya ya, Futuhul Ghaib. Terus apa lagi? Al-Anwarul Qudusiyah, Futuhatul Makkiyah dan seterusnya ya. Ya. Itu kitab itu sesungguhnya Kiai itu banyak intisari dan ada intisari yang bisa diambil dalam obrolan kita ini. Atau boleh kata udah masuk level yang kena hangat ini ya, perdebatan kita gitu ya. Apa intisari itu? Itu ada pada ucapan Kiai sendiri. Nah, saya catat ini. Kalau ada yang kelewat ya mohon maaf. Andai kata pun ada oknum, siapapun dia, yang menghukumi saya dengan berbagai macam hukuman, tuduhan, fitnah, saya persilahkan. Benar atau salah tuduhan Anda, atau siapa kepada saya, silakan mereka yang mempertanggungjawabkannya. Silakan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, saya tidak peduli. Ini sebenarnya kalimat indah, Kiai. Kalimat cakap ini. Kalimat ini kalau dihayati, disadari, kita nggak akan berdebat pada level yang menghangat, gitu, apalagi memanas. Ini kalimat ini akan ditemukan dalam kitab 350 rujukan Kiai itu, pegangan Kiai. Mohon maaf kalau saya menggurui Kiai ya, mohon maaf. Ya. Intinya apa? Intinya kebenaran yang Kiai yakini, apapun itu, terutama yang Pak Kiai sangat serius menanggapinya tentang masalah jadab, intinya apa? Tidak butuh pengakuan. Mau orang itu bilang jadab-jadaban ke, acting ke, biarkan Tuhan yang menilai. Itu intisarinya begitu, Kiai. Mohon maaf. Nah, itu saja ya. Banyak yang jadi catatan, cuma saya cukup ya. Saya merasa cukup maksudnya. Karena kalau semua ditanggapi, takut nanti, bukan takut, mengkhawatirkan. Nanti ini obrolan saya dengan itu nanti bukan 1 part 2 part, nanti berpat-pat gitu. Dan itu nggak ada baiknya menurut saya mah. Ya intinya kalau ucapan saya salah tentang masalah jadab, tidak dapat rujukan dari kitab, silakan luruskan. Saya menerima itu. Dan saya bicara bukan sekali ini doang itu. Beberapa konten silakan Kiai simak. Saya sering mengatakan kalau saya salah saya siap diluruskan. Saya santri kobong yang masih muda. Masih perlu banyak jalan-jalan, belajar menimba ilmu. Tentu banyak salah dan hilaf. Ya. Itu saja. Jadi ini konten yang terakhir saya dengan Kiai. Saya nggak mau menanggapi setelah ini. Karena dengan Kiai menanggapi konten saya dengan cara seperti itu, saya tahu siapa Kiai. Seharusnya saya banyak istifadah dari Kiai, ternyata malah sebaliknya. Ya, ada yang saya istifadah ya.
Itu tadi ucapan kiai. Itu saja sebagai penutup. Saya hanya ingin menyampaikan mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.